Dan kita akan langsung masuk kepada sesi yang kedua ini, sesi dari Ibu Tabita yang akan didampingi oleh Ibu Rahel Iwamuni sebagai moderator. Ibu Rahel, saya persilahkan. Oke, terima kasih Ibu Dirlak, Bapak Ibu peserta studi institut di 2020 yang kita lakukan secara virtual di ruang Zoom. Salam sehat bagi semuanya. Kita akan segera masuk ke sesi kedua dengan topik urgensi pendidikan intergenerasi di Indonesia, khususnya dalam lembaga pendidikan tinggi teologi di Indonesia, tinjauan pedagogis, dengan narasumber kita adalah Pendeta Tabita Kartika Kristiani PhD, narasumber yang saya yakin tidak asing lagi bagi kita semuanya, tapi izinkan saya untuk membaca sedikit CV dari Ibu Tabita ya. Ibu Tabita tinggal di Yogyakarta setelah menempuh pendidikan S1 di STT Duta Wacana dan juga S2, dia ditabis menjadi pendeta oleh GKI di tahun 1993. S3-nya diselesaikan di Boston College di 2000 sampai 2005. Nah, pelayanan yang dijalani oleh Ibu Tabita sepanjang ini adalah pendeta tugas khusus Sinode Wilayah Gereja Kristen Indonesia, Sinode Wilayah Jawa Tengah, untuk mengajar di Fakultas Teologi UKDW dengan basis di GKI Ngupasan Yogyakarta itu sejak 1993. Ibu Tabita juga adalah penulis bahan kurikulum remaja di GKI Derap Remaja, juga pengurus lembaga pembinaan dan pengkaderan Sinode GKJ dan GKI Sinode Wilayah Jawa Tengah, juga pengurus lembaga dialog antar iman Dian atau Interfidei, juga pengurus lembaga pengembangan pendidikan interreligius Papirus. Nah, Ibu Tabita adalah pengajar di Fakultas Teologi UKDW dengan 3 bidang yang selama ini diasuh oleh beliau, yaitu pendidikan Kristiani, teologi disabilitas, dan spiritualitas. Selamat siang Ibu Tabita, salam sehat. Selamat siang Bu Rahel. Ya, sehat Bu ya. Kita ketemu di ruang virtual ini ya Ibu. Iya, betul. Lama tidak jumpa langsung, malah jumpanya di ruang virtual. Ibu Tabita, kami kasih kesempatan sekitar 30 sampai 45 menit. Boleh Ibu presentasi? Oke, saya coba memenuhi waktu ya, itu. Ya. 1 jam, tapi rupanya waktu kita sekitar 15 menit sudah berkurang, jadi mungkin 30 sampai 45 presentasi dan kita akan diskusi selama 45 menit. Nah, kepada para peserta saya ingatkan supaya Bapak Ibu kalau mau memberikan pertanyaan di ruang chat diusahakan untuk to the point saja ya, Bapak Ibu. Ya, terima kasih Bapak Ibu, dan kita sekarang langsung memberikan kesempatan kepada Ibu Tabita 30 sampai 45 menit Ibu presentasi materinya. Silakan Ibu. Ya, terima kasih Bu Rahel. Selamat siang Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Senang sekali bisa berjumpa walau secara virtual. Tapi kesempatan studi institut membahas hal-hal yang terkait dengan pendidikan Kristiani adalah sesuatu yang sudah lama tidak terjadi, sehingga ini kesempatan yang sangat indah. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya akan menggunakan PowerPoint. Sebentar saya akan share screen. Tapi Bapak Ibu tidak perlu khawatir, nanti di akhir presentasi saya pada saat mulai diskusi dan dialog, PowerPoint sudah bisa dikirimkan oleh Ibu Dirlak, Ibu Lenta, dan juga Word-nya, paper-nya. Tapi saya mohon maaf, paper itu masih draft karena saya belum mengecek dengan teliti referensinya. Dan saya juga ingat ada satu bagian di bagian terakhir yang mungkin perlu ditambahkan bagaimana untuk memicu diskusi kita, bagaimana melaksanakan semua yang kita bahas di sesi kedua ini
bagi lembaga pendidikan teologi. Jadi itu mungkin nanti saya tambah, tapi juga bisa kita diskusikan bersama selama 3 hari ini. Baik, sekarang saya langsung share screen. Ya, tema kita adalah tinjauan pedagogis urgensi pendidikan intergenerasi di Indonesia. Jadi berbeda dari sesi 1, kita sudah move on. Kalau sesi 1 banyak menyoroti tentang generasi Z. Pada sesi kedua ini kita menyoroti atau membahas tentang pendidikan intergenerasi. Jadi kita tidak lagi mengutamakan salah satu generasi, tetapi intergenerasi. Bagaimana melaksanakan pendidikan intergenerasi itu di gereja, dan tentu saja sumbernya dari sekolah teologi, bagaimana kita mengembangkan pendidikan Kristiani intergenerasi. Nah, maaf karena ini di-share-kan lewat Zoom, maka setiap gambar saya berikan, kalau itu saya ambil dari YouTube, saya tulis courtesy of YouTube supaya jangan dipermasalahkan oleh siapapun. Siapa tahu nanti ini rekamannya lalu di YouTube kan gitu ya. Nanti bisa di-ban oleh YouTube. Saya tahu pengalaman itu, sekalipun bukan saya yang mengalami, tetapi saya tahu itu pengalaman yang sulit nantinya. Baik, kita mulai saja dengan apa yang menjadi realita di dalam pendidikan teologi, khususnya dalam bidang pendidikan Kristiani. Ada 2 model besar pendidikan Kristiani, yaitu kategorial usia yang sudah sangat familiar untuk kita, dan yang kedua adalah intergenerasi. Jadi kategori usia, peserta didik dibagi sesuai kelompok usianya. Sedangkan intergenerasi berarti semua generasi itu ada bersama-sama dalam sebuah pendidikan Kristiani. Tidak ada pembagian berdasarkan kategori usia. Untuk membahas kedua pendekatan ini, atau 2 model ini, saya ingin mengajak kita melihat 2 teori. Yang satu sudah sangat dikenal, sehingga saya tidak perlu lagi membahas secara detail, saya hanya akan mengungkapkan secara garis besar. Sedangkan yang kedua, teori generasi mungkin belum terlalu kita kenal, nanti akan kita bahas lebih lanjut. Jadi ini 2 teorinya, atas psikologi perkembangan, yang bawah teori generasi. Psikologi perkembangan tentunya dari bidang psikologi, sedangkan teori generasi itu dari sosiologi. Jadi kalau berbeda sudut pandangnya ya karena beda disiplin ilmu. Yang satu psikologi, yang satu sosiologi. Nah, kita lihat sepintas sekali gitu ya. Psikologi perkembangan yang sudah sangat kita kenal. Kita memakai misalnya minimal ada 4 teori perkembangan manusia yang kita pakai. Seperti perkembangan kognitif oleh Piaget yang hidupnya kita lihat tahun-tahunnya ya, supaya nanti dalam diskusi kita bisa melihat secara lebih mendalam. Dia hidup 1896 sampai 1980. Jadi teorinya dimulai pada awal-awal abad 20. Sudah hampir 100 tahun yang lalu. Karena dia mulainya sangat muda, umur 10 sudah menulis di jurnal ilmiah. Jadi dia sangat muda ketika mencetuskan teorinya tentang perkembangan tahap-tahap perkembangan kognitif. Dia mengatakan bayi 0 sampai 2 itu sensori motor, 2 sampai 7 praoperasi, 7 sampai 11 operasi konkret, 11 atas operasi formal atau pemikiran yang sudah ilmiah. Kemudian teori kedua, perkembangan pengambilan keputusan moral atau moral reasoning dari Lawrence Kohlberg. Kita lihat hidupnya 1927 sampai 1987. Lebih muda dari Piaget, dan dia banyak menggunakan teori Piaget juga karena moral reasoning ya, jadi terkait dengan kognitif.
Dan dia membagi prakonvensional mulai 0 sampai 4 belum bisa mengambil keputusan moral, 4 sampai 10 itu prakonvensional, yaitu dibagi dua, orientasi hukum dan kepatuhan, lalu orientasi relatif instrumental atau kepuasan diri. Sedangkan usia 10 dan selanjutnya bisa seumur hidup, orang hanya berada pada konvensional ketika pengambilan keputusan moral dilakukan berdasar pada persetujuan kelompok. Tahap 3, orientasi kesepakatan antar pribadi. Tahap 4, orientasi hukum dan ketertiban. Banyak orang sampai di konvensional, menurut saya lumayan daripada masih prakonvensional ketika orang tidak menghormati hukum. Produk hukum di Indonesia sebagai negara hukum misalnya diterabas begitu saja berarti prakonvensional. Orang tidak mengikuti jalur hukum, tidak menghormati peraturan, tidak mengindahkan produk-produk hukum berarti dia prakonvensional. Jadi penting untuk mendidik anak besar sampai remaja untuk betul-betul konvensional. Nanti kalau selesai remaja dia mau post-konvensional berarti dia sudah melewati konvensional. Tanpa melewati konvensional dia tetap berada di prakonvensional. Sehingga hidupnya seenaknya dan mencari berbagai pembenaran diri untuk pelanggaran hukum yang ia lakukan. Tentunya itu sangat disayangkan. Nah, kemudian pasca konvensional tidak semua orang mencapai tingkat ini. Pengambilan keputusan moral berdasarkan prinsip moral yang mendasar lepas dari persetujuan kelompok, yaitu orientasi kontrak sosial legalistik dan yang tertinggi orientasi prinsip etika universal. Kemudian teori yang ketiga, perkembangan psikososial dari Erik Erikson. Oh ya, hidupnya tahun 1902 sampai 1994. Memang sedikit lebih tua dari Kohlberg, tapi dua orang ini ada pada jalur yang berbeda. Jadi Erikson mengatakan ada 8 tahap perkembangan psikososial, yaitu kepercayaan dasar lawan kecurigaan dasar, otonomi lawan rasa malu dan bimbang, inisiatif lawan rasa bersalah, kerajinan lawan perasaan rendah diri, identitas lawan kebingungan peran, keintiman lawan isolasi, generativitas lawan stagnasi, keutuhan atau integritas ego lawan keputusasaan. Kita semua pasti menguasai teori Erikson. Dan yang keempat, perkembangan iman dari James Fowler yang hidupnya 1940 sampai 2015. Dia yang paling muda di antara 4 teori itu, dan dia menggunakan 3 teori yang lain, masih ada beberapa teori lain yang juga dirangkumkan oleh Fowler menjadi perkembangan iman. Jadi ada 7 tahap. Yang pertama, kepercayaan awal dan enter, kemudian intuitif proyektif itu masih ada usianya ya, tahap 1 0 sampai 2, intuitif proyektif 2 sampai 6, mitis harafiah 7 sampai 11. Nah, mulai kepercayaan sintetis konvensional umur 12 bisa seumur hidup orang ada di situ. Karena sulit, berat untuk bergerak ke kepercayaan individual reflektif yang menghendaki dia mandiri, tidak bergantung pada kelompoknya, tapi dia punya pendapat sendiri secara mandiri. Dan ternyata tidak mudah orang menjadi individuatif reflektif. Apalagi kemudian konjungtif dan kepercayaan yang mengacu pada universalitas. Nah, itu semua teori perkembangan manusia dari psikologi perkembangan yang dapat kemudian kita katakan gini sajalah, daripada sulit karena tiap orang memberikan batasan usia yang berbeda, maka kita katakan pengelompokan di dalam pendidikan Kristiani berdasarkan usia atau kategori usia gini saja. Bayi itu 0 sampai 2, anak kecil 3 sampai 6, anak tanggung 7 sampai 9, anak besar 10 sampai 12, kelas 4 sampai kelas 6 itu ya. Remaja 13 sampai 18, SMP SMA. Pemuda ini masa kuliah dan awal-awal bekerja 19 sampai 25. Kemudian dewasa muda biasanya sudah mulai kawin, kalau yang mau kawin 26 sampai 39. Kemudian dewasa 40 sampai 60, lansia 61 tahun ke atas. Itu untuk memudahkan kita melaksanakan
pendidikan Kristiani kategorial usia. Saya yakin Bapak Ibu sekalian merasa familiar itu semua tahu, udah dari S1, memang betul. Demikian. Nah, sekarang teori yang kedua, yaitu teori generasi dari sosiologi yang mungkin belum terlalu familiar untuk kita. Jadi ada perbedaan sudut pandang ya, kalau yang satu psikologi perkembangan, dari psikologi itu melihat usia seseorang dan tidak ada pembedaan antara orang dengan usia yang sama pada kurun waktu 1940-an atau 2020. Jadi psikologi perkembangan hanya melihat usia seseorang. Dari dalam diri seseorang itu usianya berapa. Sedangkan teori generasi melihat tahun kelahiran seseorang. Jadi akan berbeda pada usia yang sama tergantung ya generasi yang mana. Generasi yang satu dengan generasi yang kedua, sekalipun seseorang usianya sama, tapi berarti kan zamannya berbeda, maka situasinya berbeda. Itu yang mencetuskan kemudian muncul teori generasi. Jadi sudut pandangnya memang berbeda, usia seseorang dan tahun kelahiran seseorang. Nanti kita lihat lebih lanjut. Teori generasi, kalau sejarahnya nanti ada di paper. Ada juga saya menemukan satu artikel yang bagus, sudah bisa menggambarkan teori generasi awal-awalnya itu bagaimana kok lalu kemudian muncul ini. Tapi karena waktu yang terbatas kita tidak membahas, nanti dibaca sendiri. Kita langsung saja melihat dalam teori generasi, orang dibagi berdasarkan tahun kelahiran. Karena ini di Amerika, istilahnya sangat Amerika. Generasi GI. Itu lahir 1906 sampai 1924, silent 1925 sampai 1943, boomer 1944 sampai 1962, X 63 sampai 81, Y atau milenial 82 sampai 94, Z 95 sampai 2010, Alpha 2011 sampai 2025. Saudara-saudara paling banyak dari generasi apa ya? Mungkin boomer tinggal sedikit ya. Saya boomer bontot, boomer tahun terakhir. X mungkin banyak, Y banyak, Z mungkin sedikit ya. Saya yakin saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian, yang paling banyak itu generasi X dan Y. Sekalipun boomer masih ada sisa-sisa, dan Z juga sudah mulai ada, tapi mayoritas X dan Y. Nanti kita lihat sifat atau situasi dari masing-masing. Nah, ini gambarnya sedikit ya tentang teori generasi. Kita melihatnya selalu di tahun berapa. Gambar ini sudah kadaluarsa karena kalau dikatakan generasi alfa itu umurnya di bawah berapa 7 tahun ya itu ya. Itu berarti sudah kuno sekali, sudah ya enggak sekali lah, sudah beberapa tahun yang lalu. Karena sekarang ini generasi alfa itu umurnya sudah 9, ya maksimal 9. Jadi 9 ke bawah, bukan 7 ke bawah atau 6 ke bawah. Gambar ini dari beberapa tahun yang lalu. Jadi untuk teori generasi, kita harus membuat gambar yang selalu update. Kalau tahun 2020 ya 2020. Contohnya ini dari beberapa tahun yang lalu, ini sudah ketinggalan zaman. Karena ya dari sosiologi sedikit saja sudah bisa ketinggalan zaman. Sedangkan yang psikologi perkembangan dari 100 tahun yang lalu masih sama. Nah, di sini teori generasi GI lahirnya tahun itu dan dia mengalami Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Karena umurnya sudah sangat lanjut, saya kira sudah semakin sedikit yang masih ada, masih hidup di dunia sekarang ini. Sekalipun masih ada, tapi tidak banyak. Kemudian generasi silent, itu, mengapa disebut GI? Karena banyak veteran perang. Jadi GI itu istilah di Amerika untuk veteran perang. Kalau saya boleh membacakan sedikit tentang generasi GI, ciri-cirinya apa, saya bacakan saja supaya lengkap. Jadi GI merupakan generasi yang mengalami banyak penderitaan
akibat depresi ekonomi di Amerika dan Perang Dunia Pertama serta Kedua. Karena itu mereka bekerja keras untuk bertahan hidup dan membesarkan anak-anak mereka. Saat ini sudah tua sekali, jumlahnya sedikit. Jika mereka masih ada, silahkan generasi yang lebih muda punya kesempatan untuk menimba kebijaksanaan dari orang-orang yang sangat lanjut usia ini. Kemudian cara bergerejanya atau beribadahnya, GI tentunya sangat tradisional dengan lagu-lagu himnal diiringi piano atau organ dan sulit berubah ke nyanyian pop rohani dengan iringan band. Nah, spiritualitas bagi mereka adalah hal yang personal, privat, tersimpan dalam hati. Ini saya menggunakan buku Menkoni supaya kita bisa mengkaitkannya dengan kehidupan bergereja atau beriman. Selanjutnya generasi silent yang lahir pada tahun 25 sampai 43 masih ada dalam gereja, mereka lanjut usia. Sama seperti GI, generasi yang lebih muda bisa juga menimba kebijaksanaan dari generasi silent. Mengapa disebut silent? Ya, karena mereka mengalami depresi ekonomi dan perang dunia kedua khususnya, sehingga ya hidupnya sangat memprihatinkan, tetapi ada juga yang menamakan generasi builder, pembangun. Karena sesudah Perang Dunia Kedua, merekalah pembangun tradisi dan humanitas manusia sesudah Perang Dunia Kedua. Mereka adalah pekerja keras karena mengalami perang dunia dalam usia yang muda. Kemudian mereka menjadi generasi pembangun atau builder yang meletakkan dasar kehidupan bermasyarakat dan juga penerapan teknologi dalam hidup sehari-hari. Nah, sama seperti GI, silent tidak beribadah secara tradisional, sulit menerima perubahan dalam kehidupan bergereja, termasuk soal ajaran. Mereka masih sangat tradisional. Dan bagi mereka, generasi silent, spiritualitas adalah hal personal, privat, tersimpan dalam hati. Berbeda dengan generasi baby boomer yang lahir tahun 44 sampai 62, merupakan generasi orang dewasa yang sangat berkuasa di gereja saat ini. Sekarang ini ya. Jumlah mereka mendominasi sehingga kepemimpinan ada di tangan mereka. Dan kadang sulit untuk berbagi dengan yang lebih muda. Karena boomer itu tidak melihat bahwa mereka itu beranjak menjadi tua. Mereka menolak pensiun dan menjadi tua. Kalaupun pensiun, mereka akan aktif dan sangat berkuasa di gereja. Sudah tidak bisa di perusahaan, ya sekarang ganti di gereja. Karena mereka merasa selalu muda, ya selalu muda, always young, terus aktif dalam pekerjaan dan konsumsi. Jadi pekerjaan yang sudah lewat, mereka mungkin mencari pekerjaan yang berikutnya. Kalau di negeri sekarang di swasta misalnya begitu ya, atau yang lain-lain gitu, atau kerja sosial atau yang lain, dan konsumsi jalan terus karena mungkin kondisi keuangannya baik. Maka dicari oleh perusahaan konsumsi yang cocok untuk boomer gitu ya. Nah, boomer melihat bagaimana orang tua mereka bekerja keras, sehingga mereka meniru kerja keras. Tapi boomer kemudian memanjakan anak-anak mereka. Sampai anak-anak mereka mengikuti hidup yang berat dan keras seperti orang tuanya. Jadi kecenderungannya memanjakan anak dan membuat anak tidak bekerja keras. Akibatnya sesudah boomer yang generasi berikutnya itu bukan pekerja keras. Bagi boomer spiritualitas merupakan kegemaran dan terus mereka cari. Khususnya ketika memasuki usia paruh baya, akhir masa dewasa menuju kepada lansia, mereka menjadi seeker atau pencari. Mereka tidak puas dengan apa yang mereka miliki dan mulai mencari dari bidang spiritualitas. Sehingga spiritualitas saat ini sangat digemari. Dan mereka tidak hanya terikat pada satu agama, mereka bisa menjadi seeker untuk berbagai agama dan juga berbagai tradisi spiritualitas yang tidak terkait dengan agama tertentu, kemudian menjadi
spiritualitas pribadi. Mereka inilah yang mengatakan, I'm not religious, I'm spiritual. Karena tidak mau terikat pada satu agama dengan dogma yang ketat. Nah, bagaimana dengan generasi X? Disebut X, oh ya kalau disebut baby boomer karena sesudah Perang Dunia Kedua itu orang cenderung punya anak yang banyak gitu ya, karena mungkin sebelumnya banyak yang meninggal akibat perang. Jadi baby boomer karena banyak bayi-bayi lahir. Kalau X, mengapa disebut X? Itu karena tidak jelas gitu ya. Jadi jangan gembira dulu. Karena tidak jelas, lalu ada seniman mengatakan, ini generasi X. Langsung dipakai di sosiologi menjadi generasi X. Mereka adalah generasi dewasa dan dewasa muda sekarang ini, dibesarkan dalam situasi politik dan ekonomi yang cukup sulit di Amerika, sehingga memandang dunia ini tempat yang kacau dan tidak aman. Secara politik misalnya perang dingin, selalu siap perang dengan Soviet gitu kan Amerika. Ada film yang lucu sekali tentang itu gitu ya. Ada lansia tertidur lalu tidur ya semalam suntuk, bangun pagi karena mendengar ada keramaian karnaval sebetulnya. Karena bingung, kakek nenek ini saling bertanya, ada apa itu? Lalu ada yang mengatakan Soviet datang. Padahal bukan gitu ya. Ini menggambarkan secara lucu humor bagaimana orang Amerika yang merasa tidak aman. Nah, di lain pihak, mereka juga dapat menerima kepelbagian etnis dan warna kulit di Amerika. Jadi X ini semakin multikultural gitu ya. Nah, dalam lingkup keluarga terjadi perubahan besar, yaitu generasi X mengalami orang tuanya bercerai. Ada perselingkuhan, ada aborsi, tapi juga ada bayi tabung. Ini kan kontradiktif gitu ya. Lalu definisi keluarga berubah dan meluas. Karena perceraian ada orang tua tunggal, lalu kalau masing-masing menikah lagi, lalu ada keluarga yang lebih besar. Seorang mungkin punya 2 ayah, 2 ibu gitu ya. Yang satu ayah kandung, satu ibu kandung, yang satunya ayah tiri, satunya ibu tiri. Kemudian punya saudara tiri, saudara setengah gitu ya. Setengah saudara dan saudara tiri. Kalau tiri itu kan memang secara ini bawaan dari ibu tirinya misalnya gitu ya. Itu saudara tiri. Tapi kalau ayah kandung menikah lagi, anak-anaknya berarti saudara setengah gitu ya. Nah, itu membingungkan ya bagi generasi X karena sangat-sangat banyak gitu ya. Generasi X juga yang sangat santai di Amerika mengatakan my ex-husband gitu ya. Atau my ex-wife, kalau di Indonesia tabu ya. Bukan katanya begitu. Oh di Amerika itu biasa-biasa aja. Nah, jadi definisi keluarga berubah. Generasi X juga mengalami kemajuan teknologi yang sangat pesat. Misalnya CNN sebagai stasiun TV berita 24 jam. MTV sebagai stasiun TV musik 24 jam. Itu generasi X yang mengalami. Kemudian penemuan CD dan video. Dari VCD, DVD, dan sebagainya. Nah, untuk mengenal generasi X dapat ditelusuri dari budaya populer. Jadi kajian populer itu dari sosiologi bisa dipakai untuk mengkaji mulai dari generasi X. Yang berpusat memang pada televisi, itu kalau X ya. Kalau nonton televisi, mohon maaf. Jadi berbagai acara yang bagus dan mendidik ikut membentuk generasi X dengan serial Roots, The Cosby Show gitu ya. Itu yang baik. Tetapi ada pengaruh postmodernitas juga sehingga generasi X melihat segala sesuatu itu relatif. Sehingga tidak ada kebenaran yang mutlak. Nah, dalam segi spiritualitas, X itu curiga dan acuh tak acuh terhadap institusi agama. Mereka lebih tertarik pada pengalaman spiritual secara individu komunal yang real dan otentik. Jadi jiwa mereka terus mencari sama seperti boomer yang generasi akhir ya. Mereka terus mencari spiritualitas individu, kemudian sampai pada mistisisme, misteri dan sebagainya. Saya sebagai boomer agak pusing melihat X gitu ya. Ini kok kayaknya nyerempet-nyerempet di luar kekristenan gitu ya. Tapi bagaimana gitu? Saya juga bingung. Kinesiologi misalnya berkembang dengan pesat, meditasi.
yang sampai tingkat tinggi gitu ya. Wah, itu juga bagaimana itu. Saya ya pernah belajar meditasi Kristen seorang Romo, tapi saya tidak mengembangkan lebih lanjut, cuma ingin tahu saja. Kemudian mereka juga tertarik pada pengalaman dengan Allah pada semua level kehidupan, daripada sekedar mengalami hidup bergereja dan berorganisasi keagamaan secara kaku. Jadi kalau X banyak meninggalkan gereja karena mereka ingin mencari sesuatu yang lain, yang lebih pribadi dan membangun iman daripada tentang gereja gitu. Mereka mengatakan faith beda dengan belief gitu ya. Belief itu terkait dengan kehidupan bergereja yang kaku, dogma dan sebagainya. Kalau faith itu otentik diri saya. Kemudian bagi mereka pengalaman iman dalam ibadah itu prioritas. Jadi harus punya pengalaman iman. Ketika mengikuti ibadah itu, ibadahnya jangan kaku. Kalau kaku, tradisional kami tidak mendapatkan sesuatu, spiritualitas di dalamnya. Nah, karena itu liturgi yang tradisional harus digabung dengan ekspresi yang artistik dan menggunakan banyak panca indera. Juga sihir teknologi modern. X itu sudah mulai menggunakan. Maka ibadahnya kayak konser musik misalnya gitu ya. Dengan lampu-lampu sorot dan semua teknologi yang dipakai dan dimanfaatkan. Ibadah juga harus partisipatif dan dialami, tidak hanya monoton satu arah, kaku, garing. Jadi mereka menghendaki ada pengalaman iman, pengalaman spiritual pribadi melalui ibadah. Iman juga harus berdampak dalam kehidupan sosial. Maka kegiatan pelayanan sosial bukan hanya generasi Z, mulai X itu sudah ada. Jadi spiritualitas bukan hanya personal, tetapi komunal. Kemudian generasi milenial atau Y, ini sudah semakin berubah dari X, merupakan generasi yang mengalami perkembangan teknologi yang pesat, globalisasi, urbanisasi, budaya populer, dan pendefinisian ulang keluarga. Melanjutkan yang X, tapi ini lebih banyak lagi. Akibatnya mereka merasa bahwa dunia ini berbahaya dan tidak dapat diprediksi. Mereka menjadi gamang menghadapi hidup ini. Ingin pragmatis, mandiri, tapi juga ragu-ragu. Beda dengan dengan Z. Generasi Z itu lebih mandiri dan lebih percaya diri daripada generasi Y. Perkembangan teknologi informasi yang pesat membuat mereka merasa dapat mengontrol nasib mereka sendiri. Dan perkembangan menggunakan alat-alat komunikasi membuat mereka kemudian karena internetnya selalu atau always on, mereka fasih menggunakan alat komunikasi, gadget, ya ada handphone, komputer, kamera phone, video games, kamera digital, video klip, SMS, Facebook, YouTube, Twitter, video musik, DVD player, iPod, ATM. Nah, kalau yang sekarang sudah ada Instagram, Line, dan sebagainya gitu ya. Dan mereka lebih banyak menggunakan waktu di dunia maya daripada di dunia nyata. Teknologi mendukung globalisasi. Dunia terasa kecil, urbanisasi membuat generasi muda di kota maupun di desa menikmati musik dan lagu yang sama. Bahkan seluruh dunia juga sama lagunya, yang dirilis di Amerika, dirilis juga di Indonesia. Lalu irama hip-hop, rap, itu sangat dinikmati di Indonesia, sekalipun campur sari di Indonesia ya, Didi Kempot juga ngetop. Nah, berbeda dari X yang kadang merasa tidak diharapkan untuk lahir karena angka aborsi yang tinggi, generasi Y sebaliknya merasa kelahiran mereka dikehendaki oleh orang tua. Tapi generasi milenial ini merasakan pahitnya pelecehan terhadap anak, dan mereka melihat pentingnya perlindungan anak, karena anak ini sangat rawan. Kemudian homeschooling juga populer di kalangan milenial. Lalu budaya populer juga mempengaruhi cara generasi milenial berpakaian, menikmati musik, mengidolakan karir seorang bintang, dan sebagainya. Tidak terpaku pada satu merek atau brand,
mereka berbelanja secara online sesuai dengan keinginan mereka dan kadang-kadang ingin spesifik ya, personalized. Akibat globalisasi dan postmodernitas, generasi milenial memandang kebenaran relatif, tidak mutlak. Jadi Allah dipahami secara plural dan mereka memiliki spiritualitas yang terbuka terhadap berbagai ekspresi iman yang valid dan banyak jalan menuju Allah. Jadi sikap pluralis itu semakin bisa mudah diterima oleh generasi Y atau milenial. Dan mereka juga merasa bisa menjadi pengikut Yesus, murid Yesus, tanpa harus menjadi Kristen atau anggota gereja. Bahkan nilai-nilai yang mereka miliki juga mengalami perubahan, kepelbagaian, lebih toleran, dan milenial itu bukanlah lagi pencari atau seekers. Mereka siap berada dalam agama di mana mereka dibesarkan. Namun dengan cara pandang mereka sendiri yang merelatifkan kebenaran Allah pada situasi yang unik dan tertentu. Ibadah itu ekspresi iman yang otentik, real, dan tulus. Jadi Y itu tidak pergi dari gereja, tapi gereja harus gereja yang cocok dengan selera mereka. Saya kira hasil penelitian dari Bilangan Institute itu menunjukkan hal itu. Ya, generasi milenial itu ada gereja, tapi gereja yang mana? Kalau gereja tradisional tidak memadai lagi, mereka pindah ke gereja lain. Gereja karismatik, gereja yang tidak banyak itu ya, kekakuan itu yang mereka cari, tapi masih ada di gereja, cuma pindah gereja saja, pindah denominasi, tapi masih ada dalam gereja. Nah, ketika masuk generasi Z, ini beda lagi ceritanya. Tadi sudah banyak dibicarakan bersama dengan Pak Handi. Jadi saya tidak akan membahas terlalu banyak untuk generasi Z yang merupakan generasi yang sangat fasih dan lahir itu sudah digital sehingga mereka disebut sebagai bisa generasi teknologi, bisa juga mereka disebut generasi yang digital native, jadi pribumi digital. Lahir sudah digital. Berbeda dengan generasi saya, boomer yang adalah digital imigran, yang harus menyesuaikan diri secara susah payah di dunia digital. Untunglah ada banyak mahasiswa yang menolong. Saya selalu ditolong oleh mahasiswa, khususnya mahasiswa S1. Kalau S3 sama saja dengan saya. S2 ya setengah hati. S1 itu loh, anak-anak digital generasi Z. Bahkan kalau saya menugasi, karena sekarang PJJ, pembelajaran jarak jauh, asinkronus nonton film. Kalau zaman dulu, ketika belum ada pandemi, saya tidak banyak asinkronus kecuali tugas baca. Di kelas nonton bareng, saya menyediakan snack gitu ya, sambil nonton sambil makan gitu kan. Sekarang karena nontonnya di rumah masing-masing, pembelajaran jarak jauh, maka saya harus menyuruh mahasiswa nonton film di luar kelas. Jadi sebelumnya gitu ya, asinkronus. Nah, kalau untuk S1 saya mudah sekali. Tinggal saya bersabda maka semuanya jadi. Kayak kejadian 1. Saya tinggal ngomong, nonton film I Am Sam. Udah gitu saja. Mereka bisa mencari sendiri dan tahu linknya. Saya nggak tahu linknya untuk mencari di internet karena saya punyanya CD yang saya pindahkan ke flash disk. Tapi saya bersabda saja. Maka generasi Z bisa nonton. S2 ikut dalam mata kuliah ini, bingung. Nontonnya gimana? Sudah dikasih link. Nggak bisa, mungkin kurang canggih alatnya atau apa. Pokoknya nggak ketemu. Aduh, S2 ini bikin pusing. Saya sudah bilang tanya ke S1, tapi S2 tidak bisa walau sudah tanya ke S1. Enakan ngajar S1. Tinggal bersabda saja, maka semuanya jadi. Bahkan saya minta dicarikan film, carikan e-book, itu
gampang tuh kalau S1. Tinggal kita menyebut judulnya apa, karena mereka enggak tahu judulnya. Tapi begitu dikasih judul, mereka bisa mencari sendiri. Aduh, senang sekali mengajar generasi Z. Karena saya sendiri gaptek imigran ya, mereka native, jadi gampang. Nah, ini anak-anak generasi Z yang dari kecil sudah fasih, dan kemudian dimanfaatkan oleh dunia bisnis untuk cari tahu generasi Z itu belinya apa saja. Mereka yang penting itu apa. Jadi teori generasi ini berkembang juga di dunia bisnis. Karena mereka ingin mencari sesuai dengan kebutuhan konsumen. Kemudian mereka juga multitasking, jadi mengerjakan banyak hal dalam waktu bersamaan sekaligus. Yang membuat generasi sebelumnya, apalagi boomer, pusing. Kayaknya enggak mungkin deh gitu ya, tapi bagi mereka mungkin kok. Begitu ya. Lalu durasi yang digunakan untuk internet, nah ini dia ya. Karena ini lebih baru, maka yang paling banyak itu Instagram. Generasi Z pakai Instagram. Generasi sebelumnya pakai Facebook. ADW tadi nilainya jelek untuk Instagram ya. Karena masih banyak menggunakan Facebook. Karena dosennya pakai Facebook. Mahasiswanya otomatis pakai Facebook, menyesuaikan untuk berkomunikasi dengan dosen. Jadi kalau dicari di Instagram sedikit. Coba Pak Handi cari di Facebook. Pasti duta wacana tinggi, Pak. Karena masih Facebook minded. Itulah yang terjadi. Nah, saya punya e-book, nanti saya bagikan Bapak Ibu. Meet Generation Z. Dalam buku dari James Emery White ini, dia mengatakan ada 5 ciri dari generasi Z, yaitu recession marked, Wi-Fi enabled, multiracial, sexually fluid, dan post-Christian. Nah, apa artinya? Yang pertama, recession marked, generasi Z memiliki rasa percaya diri yang besar untuk dapat melakukan segala sesuatu secara mandiri dan bersemangat. Makanya entrepreneur, wirausaha itu banyak generasi Z. Generasi Z sudah tidak bercita-cita menjadi ASN atau PNS, mohon maaf. Mereka yang membuka market, mereka yang membuka lapangan pekerjaan sendiri, tidak lagi menjadi pegawai, apalagi pegawai negeri. Beda dengan boomer ya, boomer dulu cita-citanya menjadi camat begitu. Nah, generasi Z itu banyak menjadi penemu muda gitu ya dalam berbagai bidang karena mereka sangat mandiri. Mereka tidak menyukai tatanan hierarkis dan ingin melakukan perubahan. Wi-Fi enabled itu menguasai internet, teknologi informasi yang membawa perubahan cara komunikasi. Mereka menggunakan waktu 9 jam per hari untuk menikmati media dan sangat cepat mendapatkan informasi. Multiracial, mereka itu karena migrasi dan perkawinan campur yang menyebabkan generasi Z menjadi multirasial atau percampuran ras. Jadi kalau menggambarkan diri mereka, itu adalah warga dunia, terkoneksi dengan orang-orang di seluruh dunia. Ini kalau sensus sekarang, 2020, mungkin masih mudah ya kita disuruh mengatakan kita ini rasnya apa gitu ya, masih ada pilihannya. Tapi nanti generasi Z makin dewasa, apalagi generasi Alpha, akan sulit mengidentifikasi diri sesuai dengan ras karena percampuran itu. Kemudian mereka menjadi generasi yang mudah menerima perbedaan dan bersikap inklusif. Hal yang dulu sulit sekali untuk boomer, sekarang mudah diterima oleh generasi Z. Dan akibatnya boomernya kaget dan marah. Itu kan intergenerasi yang terjadi di gereja. Kemudian sexually fluid, itu karena semakin diterimanya pernikahan sesama jenis, generasi Z melihat setiap pribadi memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan orientasi seksualnya. Maka pandangan generasi Z tentang seksualitas yaitu kebebasan setiap individu, tidak perlu diperbincangkan, apalagi dipermasalahkan, reseh, ya, gitu ya. Jadi itu diserahkan kepada individu masing-masing, di situ ada kebebasan. Sedangkan post-Christian, ini menarik gitu ya,
Generasi Z itu merupakan generasi yang sekuler, post-Christian karena mereka itu percaya Tuhan, tapi malas melakukan peribadahan, bahkan tidak lagi ke gereja. Menolak menjadi konservatif dan fundamentalis. Mereka mempertanyakan iman secara mendalam, aktif mencari hal yang krusial mengenai iman mereka. Nah, di buku ini juga dikutip dari Barna Research Institute yang mengatakan bahwa 78% dari generasi Z di Amerika masih mempercayai keberadaan Tuhan, tapi setengah dari mereka tidak menghadiri kebaktian lagi. Tapi masih percaya Tuhan 78%. Jadi kalau gereja kosong ya bukan karena mereka menjadi ateis, tapi karena mereka memang tidak mau ke gereja. Nah, generasi Z menghargai cara orang beriman, tidak mempermasalahkan perbedaan keyakinan, perbedaan agama, sehingga mereka cenderung menjadi pribadi yang humanis dan sosialis. Itu generasi Z di Amerika. Nah, untuk di Indonesia nanti bisa kita bicarakan lebih lanjut, juga dikaitkan dengan hasil dari bilangan institut tadi. Kemudian teori untuk apa generasi alfa yang lahirnya tahun 2011 sampai 2025 belum banyak diteliti secara ilmiah. Yang banyak sumbernya itu bidangnya parenting dan pendidikan untuk anak. Sedangkan di dunia market belum, mereka masih anak-anak gitu ya, masih ditentukan oleh orang tuanya. Jadi banyak buku yang menyinggung ada nanti generasi alfa, tapi baru mengantisipasi, memprediksi, tapi belum bisa memastikan karena mereka masih anak-anak. Nah, itulah teori generasi. Ini generasi alfa ya. Generasi alfa itu kok belum bisa berbicara, belum bisa ABC tapi sudah bisa ngomong dan sudah tahu. Ini YouTube, umur 2 tahun sudah tahu ini YouTube. Padahal belum bisa baca loh. Karena simbol gambarnya itu dia langsung tahu. Nah ini ya, Cibu nih kakak, dia enggak tahu nulisnya gimana. Pokoknya bunyinya seperti itu. Suka-sukanya dia. Begitu ya. Lalu yang dicari oleh anak TK pun mereka cari wifi. Ini generasi alfa. Nah, sekarang kita kembali pada teori. Psikologi perkembangan dan teori generasi dapat dipakai baik dalam model kategorial usia maupun intergenerasi. Jadi bukan satu-satu kalau kategorial usia, psikologi perkembangan, intergenerasi, teori generasi, tidak. Tapi dua-duanya bisa dipakai dalam dua model. Nah, lalu bagaimana itu mengkaitkannya? Pendidikan Kristiani kategorial usia menggunakan psikologi perkembangan sudah biasa. Kita semua sudah tahu dan sudah mengajar. Bagaimana pendidikan Kristiani kategorial usia mempertimbangkan teori generasi dari sosiologi? Mungkin ini bisa kita tambahkan. Jadi ketika kita mengajar pendidikan Kristiani kategorial usia, silahkan Bapak Ibu menambahkan teori generasi. Tiap generasi punya ciri-cirinya. Jadi kita tambahkan supaya itu dipadukan dan memperlengkapi psikologi perkembangan. Tapi kita juga bisa menggunakannya untuk pendidikan Kristiani intergenerasi. Psikologi perkembangan juga masih bisa digunakan. Oh, orang ini usia sekian, dia seharusnya begini. Tapi kemudian kita banyak menggunakan teori generasi juga. Jadi kita memadukan psikologi perkembangan dengan teori generasi. Nah, ini karena sudut pandangnya berbeda, maka ketika dipertemukan, mungkin disitulah challenging-nya. Jadi saya beri contoh saja, gampangnya pakai contoh ya. Dalam teori generasi, kita itu generasinya tidak berubah. Berapapun usia kita, kita tetap generasi yang sama. Karena generasinya berdasarkan tahun kelahiran, dan tahun kelahiran kita tidak berubah. Gambar yang atas, saya pakai simulasi tahun 2020 sekarang ini. Alfa itu Alfa itu usianya 9, 0 sampai 9. Z 10 sampai 25. Y 26 sampai 38. X
39 sampai 57, boomer 58 sampai 76, silent 77 sampai 95, GI 96 sampai 114. Nah, kalau dikaitkan dengan psikologi perkembangan ya alfa itu anak, bayi dan anak. Z itu anak sampai remaja sampai pemuda ya, sampai pemuda. Kemudian sebentar ini ada. Nah, kemudian Y itu dewasa muda, X itu dewasa, boomer itu dewasa hingga lansia, silent itu lansia, GI lansia. Kalau kita buat untuk 5 tahun yang akan datang, generasinya sama. Alpha waktu itu nanti akan menjadi 0 sampai 14 tahun. Jadi dari bayi sampai remaja awal. Z itu remaja sampai dewasa muda. Y dewasa muda sampai dewasa. X dewasa hingga lansia, boomer pasti sudah lansia gitu ya. Boomer ke atas lansia semua. Jadi 5 tahun lagi psikologi perkembangannya berubah, generasinya tetap. Jadi matriks ini harus dibuat setiap tahun. Supaya kalau ada perubahan kita tahu, oh sekarang ini kita bertemu dengan siapa. Kalau pendidikan Kristiani melihat dari psikologi perkembangan, teori generasinya harus cocok gitu ya, karena bisa berubah. Atau kalau kita strict pada teori generasi, bisa jadi psikologi perkembangannya berubah. Itu yang harus kita lakukan, sehingga matriks ini mungkin seperti scroll gitu ya, ke atas atau ke bawah, tapi kan sulit ya, harus dibuat programnya. Supaya otomatis nanti menjadi seperti itu, harus dibuat programnya. Saya tidak bisa membuatnya. Nanti saya akan ngomong bersabda, nanti kan jadi. Kalau ngomong dengan anak-anak IT atau dosen IT. Maksud saya itu saya ingin begini, nanti kan jadi. Itu bersabda maka jadi. Nah, pendidikan Kristiani kategorial usia yang menggunakan psikologi perkembangan regenerasi untuk mengenal tiap kategori usia. Jadi tetap striknya itu kategori usia. Sedangkan untuk intergenerasional menggunakan 2 teori itu untuk mengenal orang dari berbagai kelompok usia dan generasi yang berada bersama-sama. Jadi bukan masing-masing, tapi ini bersama-sama. Kita bersama-sama berasal dari macam-macam generasi, macam-macam usia, kelompok usia. Nah, bagaimana ini? Betapa ruwetnya. Jadi pendidikan Kristiani intergenerasi itu semua generasi langsung berbaur. Bukan dibagi-bagi, kalau dibagi-bagi itu kategorial usia. Intergenerasi itu tumbuh, semuanya berada bersama-sama menjadi satu blended. Semua usia. Jadi kalau ada orang mengatakan, coba cari di internet ya Bapak Ibu, ibadah intergenerasi. Ternyata ada bagian untuk anak-anak, ini ada cerita untuk anak-anak, habis itu khotbah untuk orang dewasa yang membosankan. Terus apa lagi? Itu bukan intergenerasi, itu tetap kategorial usia, tapi ada coupling-couplingnya begitu. Kalau intergenerasi itu jadi satu, dinikmati oleh semua orang dari awal sampai akhir. Saya pernah mencoba khotbah karena intergenerasi benar di gereja saya itu anak-anak ikut perjamuan kudus. Jadi khotbah saat perjamuan kudus itu anak-anak yang hadir banyak sekali bersama orang tua mereka. Saya pakai panggung boneka gitu ya dari mimbar. Ternyata yang menikmati cuma anak-anak. Wah, anak-anak sih pada endorse itu ya, pada WA. Tapi orang dewasa, orang sudah generasi boomer seneng loh ada tontonan bonekanya. Wah, itu berarti dinikmati oleh semua orang. Tapi susah ya mencari cara yang seperti itu. Nah, secara secara teori kita sudah mengenal intergenerational religious education dari tahun 88. Dan itu sudah banyak dipraktekkan dalam situasi-situasi khusus gitu ya. Misalnya ini ada family camp. Family camp itu ada yang bersama-sama, ada yang sendiri-sendiri. Jadi kategorial usianya masih ada. Tapi ada acara bersama, ibadah bersama. Nanti kalau sesi-sesi dibagi-bagi.
Oh, saya juga pernah mengisi acara seperti itu. Ketika dibagi-bagi, saya pendidikan seks untuk anak-anak. Wah, seru sekali. Saya kasih buku, saya jelaskan, saya ini. Kelompok usia lain merasa iri. Enak ya yang kelompok anak-anak dikasih buku. Ya jadilah anak-anak. Tapi itu masih setengah hati ya, ada kombinasi. Nah, buku-buku ini yang lebih baru, masih ada buku-buku yang lain. Saya sudah memilikinya dan fotokopi disediakan, tidak boleh ya mengatakan fotokopi disediakan, tapi ada banyak mahasiswa yang sudah memfotokopi dan menggunakannya dalam skripsi, khususnya dalam tesis ya. Kalau skripsi mungkin masih agak kesulitan, kalau tesis itu banyak yang sudah menggunakan dari Menconi dan juga dari Allen. Nah, dua buku ini sudah sangat menolong kita untuk melihat bagaimana teori generasi dipakai di dalam pendidikan Kristiani intergenerasional yang ada di dalam gereja intergenerasional. Christian formation atau pendidikan Kristianinya juga harus intergenerasional. Nah, kita lihat dalam buku Menconi. Dia mengatakan tidak cukup hanya pembelajaran, tidak cukup hanya pendidikan Kristianinya yang intergenerasi. Misi gerejanya juga harus intergenerasi. Dan untuk sekarang ini, tidak cukup gereja itu menjadi atraktif atau menarik. Tapi gereja itu harus inkarnatif, membumi. Kita mendengarkan apa kata generasi Z dan Alpha. Tidak ingin sekedar nonton, tapi ini membumi. Ini tentang saya, bukan itu tentang negeri antah berantah. Ini saya yang menghadapi masalah bullying dan sebagainya. Bukan pada suatu hari, bukan cuma itu ya, tapi ini saya. Maka misinya harus berubah. Jangan lagi gereja orientasi pada proses demografi. Dari model misi, dari atraktif ke inkarnatif, dari keseragaman ke keberagaman, dari profesional ke passionate, dari sitting ke sending, dari decision ke disciple, dari additional ke exponential, dari monument ke movement. Ini perubahan visi, perubahan misi yang sangat radikal, yang sangat total. Itu harus dilakukan oleh gereja. Gereja intergenerasional. Misinya misi yang intergenerasional. Kepemimpinannya intergenerasional juga. Ada tesis yang pernah saya bimbing beberapa tahun yang lalu, mengadakan penelitian, teman-teman dia dari gereja arus utama pindah ke gereja karismatik. Ditanya, kalau gereja asli kita dulu, kita masih kecil itu sekarang mengadakan ibadah karismatik, kamu mau pulang enggak? 1-2 mengatakan, ya pikir-pikir mempertimbangkan. Sebagian besar mengatakan tidak. Mengapa? Bukan karena ibadahnya, tapi karena kepemimpinannya. Yang terbayang langsung itu loh, terlalu birokratis gitu ya. Kepemimpinannya tidak disukai. Nah, untuk intergenerasional harus melibatkan semua generasi. Memberikan kepercayaan kepada generasi yang lebih muda, ini boomer ini yang susah. Tidak takut akan perubahan. Mengutamakan substansi, bukan cuma style. Nah, ini sumbangan dari boomer nih, mengingatkan generasi yang lebih muda. Hei, jangan cuma penampilan ya, substansi itu penting. Jadi saling belajar. Mengembangkan spiritualitas semua generasi. Jadi biarlah kalau boomer itu, ya dia berkembang begitu, dipaksa ya enggak bisa. Tapi menghayati kepemimpinan Yesus yang mau merendahkan diri, inkarnasi, dan melayani, dan real ada di dunia ini. Ibadah intergenerasi juga tidak ada generasi yang dominan. Semua sama-sama mendapat tempat, dapat menghayati ibadah sesuai generasi masing-masing, bisa bervariasi dan berubah dari yang tradisional, ada himnal, tapi juga pembacaan Alkitab yang dramatis, penampilan artistik, klip video, multimedia, mungkin ada kesaksian, dan macam-macam gitu ya. Model ibadahnya perpaduan berbagai tradisi. Khotbahnya bagaimana? Itu kan pemberitaan firman, harus suara segar, ada sesuatu yang baru. Sehingga jemaat itu terlibat
mendengarkan dengan baik, karena ini kabar baik untuk masa kini, bukan masa lalu. Kreatif ya, menggunakan banyak metode dan juga kontennya yang multikultural, multi etnik, global, menggunakan film, musik dan sebagainya. Tapi hati-hati dengan hak cipta. Kemudian aplikatif, jelas terkait dengan kehidupan masa kini dan jangan panjang. Sekarang terakhir pendidikan Kristiani, pembelajaran intergenerasionalnya bagaimana? Susunan tempat duduk melingkar. Hanya GI dan silent yang suka tempat duduk seperti sekarang ini. Yang generasi boomer ke bawah maunya melingkar. Pembelajaran aplikatif terkait dengan pengalaman, metodenya bervariasi menggunakan teknologi, ada sistem mentoring, dan aksi sosial di tengah masyarakat. Nah, ini yang bisa dipraktikkan oleh gereja, mungkin bisa langsung dipraktikkan, sistem mentoring, kemudian cari topik yang menarik bagi semua generasi, yang melibatkan semua generasi, kemudian pembelajarannya juga bisa antar generasi yang satu belajar dari generasi yang lain. Pendidikan Kristiani dalam keluarga, ini masa pandemi ini penting sekali, biasanya terlewatkan karena kita selalu berpusat pada gereja. Lalu sekolah minggu itu juga intergenerasional, bukan cuma guru dan murid. Bagaimana dengan anggota jemaat yang lain, libatkan mereka menjadi sekolah minggu intergenerasional. Kemudian ada acara berbagi cerita antar generasi yang berbeda, mungkin ada festival musik, film, seni untuk semua generasi, dan aksi sosial di tengah masyarakat yang bisa melibatkan semua generasi. Saya masih ingat aksi sosial yang multi generasi atau intergenerasi itu sesudah gempa besar di Jogja tahun 2006. Gereja buka dapur umum, masak, membungkus, dan mengantarkannya ke pelosok-pelosok yang masih sulit dijangkau bantuan dari pemerintah atau pihak yang lain. Karena punya channel dengan gereja-gereja yang ada di pelosok-pelosok itu, maka kami bergerak ke sana. Dan dapur umum dibuka, ternyata anak-anak ikut datang juga dan membantu sebisa mereka. Jadi aksi sosial itu bisa dilakukan intergenerasi. Saya kira itu yang dapat saya bagikan. Mungkin sekarang Ibu Dirlak juga bisa mengirimkan kepada para peserta. Sebentar saya hilangkan dulu. Ya, sudah stop share-nya. Oke, terima kasih Ibu Tabita untuk presentasinya yang sangat menarik, membuka landscape terkait dengan pentingnya pendidikan intergenerasi ya. Dan kita disuguhkan dengan informasi yang saya sendiri baru tahu, itu yang namanya pendidikan intergenerasi. Ya, tiap generasi dengan ciri-cirinya yang ternyata juga sangat berdampak bagi perkembangan kehidupan Kristiani mereka ya. Kita langsung masuk aja, sisa 30 menit dengan diskusi. Minta tolong Ibu Dirlak untuk membaca 5 dulu ya Bu ya, 5 pertanyaan yang sudah di ruang chat untuk Ibu Tabita supaya diberi respon. Silakan Ibu Dirlak. Baik, karena saya sudah merekap, jadi saya akan membacakannya. Nanti mungkin si Rahel bisa melihat poin-poinnya. Yang pertama dari Ibu Anne dari Saat Malang. Dengan adanya pandemi, mestinya ada perubahan dalam teori generasi ya, Ibu Tabita. Itu yang saya pernah lihat, ada beberapa ahli mengubah label generasi kelahiran 2021 menjadi generasi C. Itu yang pertama. Yang kedua, dari Ibu Linda dari GPI Fakfak, Papua. Sejauh mana teori perkembangan dan teori generasi dimanfaatkan dalam pembinaan gereja dan pendidikan saat ini? Pertanyaan ketiga, dari Ibu Novi dari STT Jakarta. Bagaimana kita mengkritisi teori perkembangan generasi dengan revolusi industri 4.0 atau 5.0 dan situasi pandemi saat ini yang tentu mempengaruhi karakteristik teori generasi, khususnya bagi generasi Z dan generasi Alpha, dan juga bagi sekolah-sekolah teologi. Metode atau model pembelajaran seperti apakah yang dapat memfasilitasi teori generasi, revolusi industri, dan pandemi saat ini?
Yang keempat, dari Ibu Beatrice di STT Jeffrey Makassar. Benar Ibu, generasi Z itu tasking sampai laptop 10 generasi bisa blue screen terus harus dikirim ke Jakarta kembali. Padahal belum sebulan dipakai. Karena 10 jam laptop membuka banyak jendela. Mungkin kalau kurang jelas bisa ditanya langsung ke Ibu Beatrice ya. Yang kelima, dari Pak Jungjungan di YKN Tarutung. Saat ini kita melakukan pembelajaran daring dan luring ke mahasiswa. Bagaimana menurut Ibu Tabita kita menggunakan metode yang tepat di generasi saat ini? Apakah Ibu Tabita setuju dengan metode blended learning yang sedang diterapkan saat ini? Mungkin itu dulu Ibu 5 pertanyaan. Terima kasih. Baik, pertanyaannya tidak bisa dirangkum karena sangat berbeda satu sama lain. Jadi ya mungkin ada yang kemudian mengusulkan generasi A menjadi generasi Alpha menjadi generasi C, tapi itu baru usul dan belum diterima secara luas. Jadi apa yang ada di tulisan-tulisan itu masih menggunakan generasi Alpha. Jangan sampai gara-gara corona lalu kita merasa corona ini mengubah seluruh hidup kita. Yesus tidak berhasil, corona berhasil. Nanti Mesiasnya jadi corona. Jadi jangan terlalu didewakan menurut saya ya. Jadi jangan semua berubah. Ya ada yang berubah, ada yang tidak berubah. Seperti biasa saja, kita tidak menempatkan corona secara berlebih-lebihan. Kemudian ya, bagaimana teori generasi dimanfaatkan di gereja lah, yaitu yang mau kita bicarakan selama 2 hari ini. Nanti dalam prestasi pasti kita akan tahu gereja-gereja sudah ngapain gitu ya. Lalu sekolah teologi sudah ngapain. Besok yang sekolah teologi, hari ini yang gereja. Nanti kita bicarakan bersama. Kemudian ya kita harus mengkritisi semua teori. Sama seperti psikologi perkembangan juga harus kita kritisi karena semuanya juga dari barat. Tapi lama-lama kita sudah terbiasa dengan psikologi perkembangan sehingga kadang-kadang kita juga kurang kritis lagi. Nah, sekarang ada teori generasi. Kita diharapkan juga tetap kritis karena seperti saya katakan tadi, teori ini berkembang di barat, khususnya teori generasi di Amerika, tapi juga Australia mengembangkan itu. Saya juga ada e-book, nanti bisa saya kirimkan juga. Di samping yang tadi Mid Generation Z, masih ada lagi Generation ABC about Generation X, Y, Z, sekitar itulah. 2 e-book itu bisa saya berikan, yang kedua ini dari Australia. Jadi Indonesia sendiri sebetulnya bisa juga mengembangkan. Bahkan skripsi yang saya bimbing mencoba untuk melihat benar enggak sih yang dikatakan oleh White tadi tentang 5 sikap, 5 ciri dari generasi Z. Ternyata yang post-Christian itu belum terjadi, enggak sampai segitunya deh gitu ya. Remaja-remaja di gereja masih setia gitu. Kalau yang malas ke gereja itu dia mengatakan karena malas, bukan karena ada hal yang lebih serius dari sekedar malas. Jadi belum ditemukan, tapi itu harus diteliti. Kalau tidak, kita tidak tahu. Jadi teori tetap harus dikritisi. Tapi juga jangan kemudian kita mengatakan ini dari barat kita buang semua. Kalau dibuang lalu kita punya apa? Kalau kita sudah punya teorinya, oke, mari kita pakai. Tapi selama kita belum memiliki penggantinya, ya kita dengan kesadaran dan kekritisan kita tentang teori-teori ini, tapi baiklah kita mendialogkan teori ini cocok enggak ya dengan situasi kita di Indonesia ini. Pandemi juga sama gitu ya. Pandemi tidak 100% mengubah kehidupan manusia, tetapi ada hal-hal yang tetap, ada hal-hal yang berubah. Jadi mari kita coba untuk melihat dan mengkritisi teori generasi yang dibuat sebelum pandemi dengan sesudah pandemi, bedanya di mana. Kalau tadi Pak Handi banyak mengatakan pandemi itu justru semakin mempertegas ciri-ciri dari generasi tertentu dan mendorong gereja mengikuti apa yang menjadi jiwa dari generasi yang lebih muda. Jadi bukan teorinya yang diubah,
tetapi mungkin penyesuaiannya yang dipercepat, akselerasi. Tapi teorinya sendiri kok apakah bisa diubah begitu saja? Ya, kita harus melihat begitu ya. Tapi kalau penyesuaian dengan pandemi memang iya. Tapi apakah pandemi mengubah segalanya gitu. Jadi kita harus melihat dari berbagai sisi. Saya kira teori generasi sudah mempertimbangkan revolusi industri 4.0 karena dibuatnya itu pada abad 21 untuk pembagian dan ciri-ciri. Kalau sebelum abad 21, teori generasi tidak akan membahas generasi Z. Jadi generasi Z itu disusun sesudah abad 21 dimulai. Jadi menurut saya revolusi industri 4.0 sudah dipertimbangkan di situ sehingga ciri-ciri dari generasi Z dan nanti alpha yang semakin canggih itu betul-betul sudah mereka itu berada beneran gitu ya. Kalau seperti renang itu sudah terjun masuk ke kolam revolusi industri 4.0. Kalau sekarang ini generasi yang lebih tua seperti saya mungkin masih jalan-jalan di pinggir kolam renang. Belum kecemplung ke dalam kolam renang. Tapi generasi Z apalagi alpha ya kalau Z itu sudah kecemplung, kalau alpha itu lahirnya di dalam kolam renang. Jadi itu sudah sangat dipertimbangkan. Kemudian multitasking, ya itu memang itu buktinya ya. Tapi kalau membuka banyak jendela, saya juga membuka banyak jendela. Cuma kok tidak langsung jebol. Ya generasi boomer kan sempat juga hidup pada masa yang sulit, semuanya harus awet gitu ya. Tapi generasi sekarang ya ampun, HP itu diperlakukan kayak tisu. Kalau ada di antara Bapak Ibu yang punya HP dengan bungkus yang tertutup, ketahuan generasinya. Generasi Z tidak ada tuh yang mau seperti itu. Diperlakukan seperti tisu, dilempar-lempar. Sehingga tidak awet, Bu. Memang begitu. Kemudian, tentang PJJ atau blended learning, lah itu tergantung kebijakan dari tiap sekolah, tergantung situasi dari tiap sekolah, dan kota di mana dia berada. Kalau kotanya masih zona merah, menurut saya kan tidak bisa luring, jadi 100% daring. Tapi ada juga yang harus blended karena harus berada di laboratorium yang hanya ada di kampus, misalnya harus praktikum kimia, praktikum biologi. Nah, itu mesti terpaksa harus blended begitu ya dengan protokol kesehatan yang ketat. Tapi kalau teologi ya banyak semua di rumah masing-masing. Tapi saya juga melihat mahasiswa saya pada ke Jogja. Loh, PJJ kok pada ke Jogja toh? Karena di kota asalnya itu kadang listrik mati. Kemudian jaringan tidak stabil. Jadi mereka tidak bisa belajar secara maksimal. Lalu atas restu orang tua mereka datang ke Jogja. Nah, itu kesulitan Indonesia memang tidak merata. Jadi bagaimana untuk pembelajaran? Ya, mari kita atau silahkan ya lebih ke arah silahkan diputuskan masing-masing sekolah karena ada perbedaan-perbedaan yang besar ya antara satu sekolah dengan sekolah yang lain. Tapi kuotanya yang dari Kemendikbud sudah diterima ya Bapak Ibu? Sudah, Bu. Nah, sudah, saya juga sudah, malah sudah hampir habis. Hanya 20-an ya habisnya. Ya, ternyata 50 giga itu cepat habis. Jadi tetap membeli. Baik, mari Bapak Ibu dilanjutkan. Bu Rahel kalau ada pertanyaan. Oke, terima kasih. Ada beberapa pertanyaan lagi, tapi sebelum Ibu Lenta tolong melanjutkan dengan membaca. Kita tambah 2 pertanyaan terkait dengan tema kita, khusus kita bicara dalam kaitan dengan Lembaga Pendidikan Tinggi Teologi di Indonesia. Nah, pertanyaan saya,
apakah dengan melihat urgensi pendidikan intergenerasi ini untuk mengakomodir kebutuhan itu di dalam kurikulum, nama mata kuliah pendidikan agama Kristen atau PK itu diubah, ataukah isinya saja yang nanti harus disadari oleh setiap sekolah tinggi teologi untuk melihat itu, atau adakah juga dibutuhkan fasilitas lain yang memungkinkan pendidikan intergenerasi itu bisa berlangsung disiapkan ya di lembaga-lembaga pendidikan teologi itu, Bu? Ya, jadi kalau untuk pendidikan teologi, menurut saya istilah pendidikan Kristiani tidak perlu diubah, tetap saja pendidikan Kristiani gitu ya. Tapi yang biasanya kan terus ada pendidikan Kristiani kategorial usia. Ada mata kuliahnya yang kategorial usia, bahkan nanti ada lagi yang pendidikan Kristiani untuk anak, pendidikan Kristiani untuk remaja. Nah, itu kan semua kategorial usia. Ada tidak mata kuliah pendidikan Kristiani intergenerasional? Mungkin bisa ditambahkan mata kuliah itu. Atau kalau mau digabung, ya bisa saja pendidikan Kristiani kategorial usia dan intergenerasi. Bisa juga satu mata kuliah terdiri dari 2 bagian. Tidak harus menambah mata kuliah, mungkin cuma diperbesar SKS-nya saja. Mungkin sekarang 2 menjadi 3 gitu ya, sehingga ada waktu untuk yang intergenerasi, tidak hanya kategorial usia. Kemudian teori generasi itu kan bisa dipakai dua-duanya. Psikologi perkembangan juga bisa dipakai dua-duanya. Jadi generasi saya kira itu perlu ditambahkan di dalam materi. Yang kategorial usia maupun intergenerasional. Nah, karena 2 teori itu sama-sama bisa dipakai dalam 2 model, ada baiknya juga satu mata kuliah supaya jangan ada pengulangan. Jadi setelah yang biasa ini, kita sudah biasa dengan kategorial usia, ditambahkan satu SKS di belakangnya itu yang intergenerasi. Menurut saya itu sudah memperkaya mata kuliah kita. Tapi tentunya itu kebijakan dari tiap sekolah yang berbeda-beda, dan Persetia tidak ada dalam posisi untuk memaksa, tapi menghimbau, syukur-syukur diterima. Tapi menurut saya itu, jadi sudah saatnya kita mempertimbangkan intergenerasi sehingga tidak mengeksklusifkan tiap kelompok usia. Dan proses pembelajaran di mata kuliah, semua mata kuliah di sekolah teologi, menurut saya juga harus mempertimbangkan intergenerasi ini. Karena dosen dan mahasiswa mungkin perbedaan generasinya bisa dekat, bisa jauh. Saya sendiri merasakan makin lama mengajar itu kok makin sulit mengerti gitu ya. Kayaknya bahasa saya itu tidak dimengerti oleh anak-anak S1. Jadi saya suka bertanya, ini ngerti tidak? Tolong diceritakan ulang supaya saya bisa mengecek mengerti atau tidak. Tapi kadang-kadang sudah ada yang mengerti, ada juga mahasiswa yang tetap tidak mengerti. Nah, kalau saya menjelaskan lagi ya tetap tidak ngerti bahasa saya kok. Jadi saya minta temannya itu menjelaskan, coba kamu jelaskan dulu sama temanmu itu. Terus dia menjelaskan, saya minum. Dia menjelaskan. Sudah ngerti? Oh ya ngerti. Oh ya sudah, itu maksudnya. Skripsi juga gitu. Saya jelaskan, dia tidak ngerti-ngerti. Tidak bisa berpikir matematis soalnya. Dia tidak bisa berpikir matriks. Itu bagaimana? Terus saya bilang, sudahlah. Saya jelaskan dalam konsultasi tetap tidak ngerti. Maksud saya tuh membuat matriks tentang ini. Kamu tidak ngerti-ngerti, sudah kamu pulang tanya temanmu. Dia tanya pada temannya, dia ngerti, lalu menghubungi saya, Bu, saya sekarang sudah tahu. Jadi yang ngajar temannya, bukan saya. Makin lama mungkin cara berpikir dan bahasa yang dipakai itu makin sulit. Sehingga saya mengatakan saya senang pada usia 65 kalau saya pensiun, itu saat generasi alfa mulai kuliah. Saya kan tambah pusing.
Dengan generasi Z saya sudah pusing, generasi Alpha saya tambah pusing. Syukur pada Tuhan. Pada saat generasi Alpha kuliah, saya sudah pensiun. Karena mungkin semakin sulit berkomunikasi. Jadi itu disadari kan, dirasakan di kampus. Ada banyak keluhan dari dosen. Anak-anak sekarang itu konsentrasinya susah sekali. Tapi saya pikir dosennya ya keterlaluan. Dosen membuat video rekaman untuk bahan kuliah 1 jam. Siapa yang tahan generasi Z 1 jam? Apalagi generasi Alpha, kita lihat aja pembelajaran untuk anak-anak SD. 7 menit, 8 menit. Bukan 1 jam. Tapi hebat loh, dosen itu ngomong 1 jam di depan kamera. Tapi nanti dulu mahasiswanya mendengarkan tidak gitu ya. Ada lagi yang berbicara terus di Zoom 1 jam. Lebih dari 1 jam. Mahasiswa matikan kamera, nutup kamera, tidur dia. Itu kejadian nyata dan ada saksinya. Jadi ngapain kita seperti itu? Itu kan kesalahan cara berpikir boomer yang mengira kalau kita berbicara mahasiswa mendengar. Kalau kita berbicara panjang tidak apa-apa, enggak bisa. Sekarang ini semua harus pendek. Sudah mahasiswa memikirkan kuota, yang dibicarakan kan itu boros. Meet atau Zoom, yang boros yang mana, selalu begitu kan. Belum lagi konsentrasi yang panjang. Jadi pembelajarannya sendiri juga sudah intergenerasi. Kita yang harus memahami generasi yang lebih muda. Karena itu model skripsi mungkin suatu saat perlu kita pertimbangkan kembali. Skripsi model apa? Atau ada juga alternatif lain. Kenapa harus membuat skripsi kalau dia bisa membuat buku misalnya? Dia lebih bisa berbahasa populer. Membuat buku, bukunya ganti dari skripsi, membuat modul kurikulum, itu juga bisa menjadi alternatif. Jadi sekolah-sekolah teologi jangan strict pada kebiasaan dari abad-abad yang lampau, tapi mari kita mencari sesuatu yang kreatif, yang alternatif, out of the box. Karena sudah saatnya kita memang harus memikirkan perubahan itu. Bahkan ada buku yang saya baca bagaimana generasi Z itu mengubah wajah dari sekolah teologi. Tapi terus subjudulnya, ya jika kalau mereka masih ada. Kalau mereka masih ada di gereja, mungkin nanti sekolah teologinya berubah. Tapi siapa tahu mereka tidak ada lagi di gereja, sehingga masa depan sekolah teologi bukan cuma gara-gara daring lalu mereka bisa kuliah online, tapi mungkin saja sudah tidak ada yang tertarik ke gereja. Lalu bagaimana saudara-saudara yang sudah tidak lagi waktu itu. Tapi yang sekarang masih muda ini harus mempertimbangkan masa depan dari sekolah-sekolah teologi. Kalau kita masih sama seperti abad yang lampau. Begitu Bu Rahel. Terima kasih Ibu Lenta, boleh kita tambah 2 ya, karena sisa 10 menit kalau tidak salah, jadi kita tambah 2 pertanyaan atau 3? Dan Ibu Tabita banyak sekali pertanyaan. Jadi saya coba bacakan, mungkin nanti Ibu Tabita boleh menjawab. Yang mirip-mirip nanti bisa. Karena, ya, baik. Yang pertama dari Ibu Arni dari STTGKM, Mbak. Pendekatan apa yang dapat dipakai dalam kehidupan bergereja untuk menghubungkan antara generasi, misalnya antara baby boomers dan generasi Y? Kayaknya tadi udah sedikit ya. Di mana generasi baby boomer cenderung melihat bahwa generasi Y adalah generasi yang sulit diatur, tidak mau mendengarkan orang yang lebih tua. Anak muda sekarang tidak tertarik pada hal rohani dan sebagainya. Apa yang menjadi urgensi umat dalam ibadah intergenerasi dan seberapa sering dilakukan? Dari Ibu Mary dari Abdi Sabda Medan, apakah teori psikologi perkembangan masih sesuai dengan konteks sekarang? Karena konteks saat penelitian teori itu berbeda dengan yang sekarang. Kemudian melihat situasi sekarang, menurut Ibu Tabita, mata kuliah apa yang perlu menjadi penekanan penting untuk dimasukkan dalam kurikulum STT? Dari Pak Pelita dari STT Cipanas,
pada sesi pertama, banyak memotret spiritualitas. Saya baca PDF yang dikirim, rupanya indikatornya adalah pergi ke gereja, baca Alkitab, dan berdoa. Dengan realitas beragamnya generasi, menurut Ibu Tabita, apa yang dimaksud dengan spiritualitas? Apakah indikatornya berbeda berdasarkan generasinya? Kemudian dari Ibu Arli dari UKAW Kupang, bagaimana menyiasati proses belajar jarak jauh jika pengajar datang dari generasi yang cenderung gaptek berhadapan dengan mahasiswa yang digital native? Pendekatan apa yang tepat untuk digunakan? Dari Bapak Adri dari GKS Sumba, bagaimana model pendekatan Kristiani intergenerasi itu? Dari Bapak Eko, mohon izin bertanya, apakah mungkin memuncul spiritualitas intergenerasional dan bagaimanakah karakteristiknya? Bagaimana untuk sampai ke sana? Itu dulu mungkin Bu, ada 5. Terima kasih. Saya jawab yang spiritualitas dulu ya. Kalau di buku-buku yang saya baca, yang dimaksud dengan spiritualitas itu justru berlawanan dengan kehadiran di gereja. Jadi I'm not religious, I'm spiritual. Jadi saya tidak ke gereja, tapi saya tetap percaya Yesus. Yesus itu juru selamat saya. Tapi saya tidak merasa perlu ke gereja. Kebaktian ya kalau pas hati saya tergerak untuk mengikuti kebaktian, makanya dengan kebaktian online itu generasi Z senang sekali karena dia bisa kebaktian jam berapapun. Kalau sekarang saya masih ngantuk ya saya tidur dulu, nanti saya setel sore saja jam berapapun, sehingga mereka kemudian melihat ya itu spiritualitas saya. Tapi kita yang generasi tua ini lalu merasa kebaktian itu sekalipun daring, tapi dalam waktu yang bersamaan, yang sinkronus itulah persekutuan. Tapi generasi Z akan mengatakan, loh persekutuan di dunia maya tidak dibatasi ruang dan waktu. Nah, generasi tua mengatakan ruang bisa berbeda, waktunya sama. Nah, ini bagaimana? Anak muda mengatakan asinkronus, generasi tua bilang sinkronus. Itu yang menjadi persoalan. Jadi kalau intergenerasi ya kita harus terbuka. Maka kalau saya bikin renungan harian di gereja saya tidak pernah mengucapkan selamat pagi. Karena saya tahu orang belum tentu nyetelnya pagi. Kalau dia nyetelnya malam, ngapain saya ngomong selamat pagi? Tapi saya lihat pendeta-pendeta yang lain, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara, damai sejahtera Kristus, dan seterusnya gitu ya. Berbeda. Karena menurut saya ya kalau kita unggah di YouTube itu ya bisa selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudara. Ya kan kepanjangan toh. Padahal kita harus pendek saja, hemat kuota. Jadi harus penyesuaian-penyesuaian seperti itu. Dan ya spiritualitas bukan berarti harus ke gereja. Spiritualitas juga mengatakan orang yang tidak ke gereja atau malas ke gereja belum tentu dia tidak percaya, belum tentu dia meninggalkan Tuhan. Nah, ini yang mungkin kita belum mengalami secara luas sekarang ini, tapi kalau tidak diantisipasi mungkin kita akan kaget loh. Karena sekarang ini kan kita sebelum pandemi ya, kayak overdosis dalam hal ibadah dan kegiatan gereja. Gereja itu kayaknya 24 jam ada terus kegiatan begitu ya. Setiap hari ada kegiatan, ada rapat kalau gereja yang suka rapat. Kemudian ya kelompok ini, kelompok itu, banyak sekali gereja itu selalu ramai dihadiri banyak orang. Sekarang pandemi, gereja jadi sepi. Lalu bagaimana? Kita akan mencari bentuk baru dalam bergereja. Dari situlah kita kemudian punya kesempatan untuk menjadi intergenerasi. Kita melihat ini loh yang dulu diinginkan oleh generasi muda, yang dulu kita tolak, sekarang mau tidak mau kita melakukannya. Lalu mungkin kita kaget, kita gagap, ya kita tanya sama mereka. Jadi kalau tadi ada yang bertanya bagaimana ini PJJ oleh dosen generasi gaptek, ya silahkan cari asisten dari generasi muda, mungkin itu anaknya Bapak Ibu,
mahasiswa atau siapa sajalah yang bisa dimintai tolong. Saya melihat beberapa dosen yang lebih senior dari saya di Jogja itu pakai asisten, ada yang keponakannya, ada yang anaknya, ada yang karyawan di kampus bagian IT, ada mahasiswa fakultas lain, siapa saja bisa dimintai tolong untuk yang teknik-teknik itu. Jadi marilah kita meminta tolong dan belajar dari generasi yang lebih muda. Ada pepatah dalam bahasa Jawa, berbunyi, kebo nyusu gudel. Nah, gudel itu anaknya kebo. Masa kerbau menyusu kepada anaknya? Zaman saya masih SD, peribahasa itu artinya mokal. Tidak mungkin, mustahil. Ya, mustahil, tidak mungkin. Tapi zaman sekarang berubah artinya. Memang iya, memang betul. Kebo itu harus belajar dari gudel. Kita orang tua belajar dari anak-anak. Jangan merasa tabu dan gengsi. Jadi kalau tidak bisa ya tanya kepada anak-anak. Nanti kan akan bisa. Biasanya kalau sudah diberi contoh lalu gapteknya hilang, Pak. Jangan khawatir. Saya melihat senior saya juga ada yang begitu. Pertamanya dia gaptek, bingung sekali. Begitu anaknya pulang dari luar kota begitu ya, beberapa hari di rumah, terus ngedrill bapaknya. Bapak ini diupdate bagaimana caranya Zoom dan sebagainya. Habis itu fasih sekali dia. Jadi kayaknya cuma membutuhkan waktu beberapa jam saja, kemudian sudah bisa. Dulu saya juga takut Zoom itu kayak apa gitu ya, tapi begitu sudah terjun langsung, wah lama-lama juga tahu. Saya dikirimi foto sama Lenta dan saya mengatakan enggak punya green screen. Mau dikirimi green screen-nya, saya bilang enggak punya tembok. Lalu bagaimana? Saya cari, saya tanya Mbah Google, bisa enggak sih tanpa green screen? Bisa, ya ini sekarang ini. Latar belakang saya itu tanpa green screen. Bisa, dan saya tidak bertanya kepada mahasiswa, kepada siapa, tapi saya tanya Mbah Google. Dan Mbah Google menjawab dengan baik, saya coba, wah bisa. Jadi zaman sekarang itu semua dipermudah dengan itu. Itu kalau soal teknis ya, itu menurut saya itu gampang diatasi. Tapi yang lebih mendalam adalah tentang teori-teori itu. Psikologi perkembangan saya sudah dari dulu mempertanyakan apakah memang masih relevan. Apakah seorang anak menunggu umur 11 baru berpikir ilmiah, kayaknya sekarang lebih maju. Jadi teori-teori itu harus direvisi. Tapi kita kan tidak punya kapasitas untuk merevisi psikologi perkembangan. Siapakah kita? Sarjana psikologi juga bukan. Jadi kita menunggu psikologi perkembangan itu mengubahnya. Tapi sampai sekarang belum diubah ya, kita tidak bisa apa-apa, hanya bisa menunggu itu diubah. Karena saya masih tetap mendengar pemakaian teori Piaget sampai sekarang oleh orang-orang psikologi. Jadi orang dari teologi bisa apa? Jadi kita tunggu ya, kita tahu bahwa mungkin itu sudah kadaluarsa, tapi kita tunggu teori yang lebih baru. Nah, kalau mata kuliah tadi sudah saya jawab. Tidak perlu mata kuliah baru, cukup diperpanjang saja. Kemudian ya gereja intergenerasi kan mau enggak mau, memang gereja kita intergenerasi. Ibadahnya ya harus intergenerasi. Tapi sayangnya kita itu biasa beribadah kategorial usia. Nah, seberapa sering ya terserah gereja masing-masing. Tapi menurut saya ya jangan terus ekstrim semuanya menjadi intergenerasi sehingga kategorial usia itu dibuang total. Saya kira tidak. Yang kategorial usia tetap penting. Di dalamnya itu kita bisa lebih mendalam karena usia homogen dari peserta didik. Itu yang tidak bisa dilakukan kalau intergenerasional. Saya pernah dapat masukan dari seorang remaja yang mengatakan gini, Bu Tabita kalau khotbah remaja kok lebih mendalam daripada khotbah umum. Nah, saya mengatakan, karena kalau khotbah remaja, kalian para remaja itu luar biasa pengetahuannya. Dan sudah maju sekali, saya mengikuti kemajuan kalian. Tapi begitu kebaktian umum, coba lihat.
ada mbah ini, mbah itu, si ini, si itu, orang-orang yang sederhana, orang-orang dari usia yang lanjut sekali. Mereka kaget kalau diajak ngomong seperti kebaktian remaja, mereka tidak mengerti apa-apa. Jadi saya harus mempertimbangkan semua orang, atau anak yang masih kecil-kecil sekali, gitu ya, yang juga kadang hadir di dalam kebaktian. Jadi tidak bisa khotbahnya itu mendalam sekali seperti remaja. Nah, kalau remaja kan memang wah luar biasa. Jadi kebaktian remaja itu ya saya enak juga, enggak harus menghafal macam-macam toh. Pakai ilustrasi apapun juga mereka bisa menjawab kok. Saya pernah pakai ilustrasi itu loh, kosmologi. Planet-planet. Saya kan sudah enggak hafal ya nama planet-planetnya. Tapi saya bawa saja gambarnya atau slide planet-planet itu. Ternyata remaja itu dengan cepat mengatakan itu planet apa saja. Saya sudah lupa. Jadi saya tidak perlu menghafal, mereka yang hafal. Ngapain saya harus menghafal ketika mereka hafal? Jadi ada banyak hal yang diuntungkan loh dengan kita menyadari intergenerasi. Persoalan di gereja adalah banyak orang dewasa, pendeta termasuk di dalamnya, yang merasa anak-anak zaman sekarang tuh sama seperti dirinya waktu dulu anak-anak atau remaja. Jadi cara ngajarnya sama seperti dulu, materinya sama, metodenya sama. Padahal cara berpikir anak-anak sekarang berbeda. Maka kalau kita memakai dua teori itu, kita akan melihat, ya kita berhadapan dengan usia 15, tapi usia 15, 10 tahun yang lalu dengan usia 15 sekarang ini sudah berbeda. Apalagi kita ngajarnya sudah 25 tahun. Usia 15, 25 tahun yang lalu dengan sekarang berbeda. Itu yang sering tidak dilihat oleh generasi tua ketika mengajar. Mengapa begitu? Karena hanya memakai psikologi perkembangan yang tidak melihat perubahan generasi. Makanya dua teori itu harus dipadukan supaya kita dapat melihat cermin yang lebih luas dari setiap orang dalam pendidikan Kristiani. Begitu. Mungkin masih ada lagi yang terlewatkan atau yang belum terjawab. Ibu masih ada beberapa pertanyaan. Sampai 12.30. 5 menit lagi Bapak Ibu ya, karena kan tadi kita ambil waktunya Ibu 10 menit juga. Saya bacakan saja, nanti Ibu tinggal memilih yang mana yang belum. Ibu Lensa sebentar, karena kita di Ambon ini sudah jam 2 lewat. Sudah keroncot juga, jadi kalau bisa satu pertanyaan aja. Oke. Satu yang kayaknya berbeda dari yang lain ya Ibu Tabita. Ini dari Fania nih, mahasiswanya Ibu Tabita. Apakah ada pembedaan pembagian generasi antara teori dari Barat dan konteks di Indonesia ini? Bagaimana proses pergeseran dari pendidikan kategorial menuju pendidikan tergenerasi? Apa saja yang perlu dijadikan fokus dan kita perlu kritisi? Mungkin itu aja Ibu. Ya. Kalau Barat dan Indonesia, saya kira kita harus mengadakan penelitian karena belum banyak buku yang betul-betul ngomong tentang Indonesia. Kalau psikologi misalnya Pak almarhum Pak Sarlito Wirawan itu sudah Sarwono. Nah, itu sudah membuat buku psikologi remaja misalnya yang mengkaitkannya dengan situasi Indonesia. Jadi saya selalu memakai bukunya Pak Sarwono ini untuk kuliah karena sudah Indonesia gitu ya, enak. Tapi teori generasi belum banyak. Ada satu buku dari Elizabeth Santoso yang mencoba mengindonesiakan itu. Tapi buku ini termasuk buku populer dan sudah sulit dicari. Terbitan Gramedia tapi sudah sulit dicari. Padahal ini penting juga untuk melihat ini buku parenting, buku populer parenting, bukan buku akademis ya. Untuk melihat seperti apa yang ada di Indonesia. Jadi untuk mengindonesiakannya ya itulah tugas kita. Kita tidak bisa mengembalikannya ke White dan mengatakan, White ini bukan Indonesia, kau tulis tentang Indonesia. Nanti dia akan menjawab, aku bukan orang Indonesia dan aku tidak menulis untuk orang Indonesia. Jadi tugas kita untuk melakukan itu. Tapi kita tidak bisa sendiri. Maka ya lakukanlah penelitian dengan menggandeng psikolog, dengan menggandeng sosiolog begitu ya, karena kita tidak punya
alat atau metodologi yang memadai untuk penelitian itu. Maka zaman sekarang ini kan diserukan juga oleh Kemendikbud supaya kalau kita penelitian itu lintas ilmu, interdisiplinary. Nah, kalau kita penelitiannya dengan orang-orang teologi saja, ya gitu-gitu saja, metodologinya surgawi. Nah, wong cuman opini kok sebetulnya. Kalau opini kan bisa metodologi surgawi, tidak ada di dunia ini. Tidak diterima oleh social sciences gitu. Jadi harus kita belajar dari disiplin ilmu yang lain. Dengan kolaborasi seperti itu, saya yakin penelitian untuk Indonesia bisa dilakukan. Dan nanti bisa juga lalu itu diterapkan di dalam gereja. Karena hasil penelitian bersama dengan orang dari disiplin ilmu yang lain. Kemudian bagaimana mengubah itu sebetulnya tidak diubah ya. Kategorial usia boleh tetap ada, tapi kita tambahkan intergenerasi. Jadi penambahan bukan penggantian. Dengan penambahan ini saya kira pendidikan Kristiani menjadi lebih luas dan lebih mendalam karena teori yang dipakai, yang diandalkan bukan cuma satu, yaitu psikologi perkembangan, tetapi kita melihat sosiologi yang teorinya terus berubah, cepat berubah. Buku sosiologi 5 tahun yang lalu pasti berbeda dari yang sekarang. Makanya selalu direvisi terus-menerus. Maka itu yang dapat kita lakukan begitu ya. Karena kita melihat psikologi perkembangan tidak berkembang-kembang segitu-segitu terus. Nah, kita pakai saja teori generasi yang terus berkembang. Bahkan mungkin COVID-19 juga akan mengubah ciri-ciri, saya tidak tahu. Tapi nanti coba kita lihat gitu ya. Karena perubahan sangat dimungkinkan dalam sosiologi. Tapi juga tidak sembarang perubahan atau begitu cepatnya berubah. Tergantung memang itu saatnya berubah atau belum. Tapi dengan melihat dua teori ini, saya kira kita semakin diperluas wawasannya untuk melihat manusia secara lebih utuh dari berbagai macam sisi. Tidak cuma dari dalam diri, ciri dan tugas perkembangan dari dalam diri, tapi dari lingkungan di mana kita hidup. Saya kira dua teori ini sama-sama menyumbangkan hal yang sangat penting untuk kita. Cuma masalahnya psikologi perkembangan masih membutuhkan update dan kita tidak bisa. Kemudian teori generasi juga harus di-Indonesiakan dan kita juga tidak bisa sendiri. Kita membutuhkan pihak-pihak lain untuk dapat menolong kita. Saya kira itu yang dapat saya jawabkan. Kalau tidak ada yang terlewatkan. Oke, terima kasih Ibu Tabita untuk responsnya terhadap pertanyaan yang dikemukakan oleh para peserta. Pernyataan terakhir dari Ibu Tabita mengingatkan kita bahwa kita mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan untuk mengupdate, tapi tetap dengan kesadaran untuk masih mengembangkan apa-apa yang sudah pernah ada. Nah, satu hal yang saya mau tegaskan bagi kita semua adalah presentasi Ibu Tabita ini mengingatkan kita di lembaga-lembaga pendidikan tinggi teologi untuk sudah harus bisa mengembangkan kurikulum kita dengan kesadaran intergenerasi agar kita tidak sendiri frustrasi berhadapan dengan mahasiswa-mahasiswa yang membuat kita kadang-kadang bingung. Bahkan juga mereka berhadapan dengan kita, mereka merasa berhadapan dengan makhluk alien ya, karena kita tidak satu generasi dan itu sudah mesti menjadi kesadaran kita untuk pengembangan kurikulum kita di Indonesia. Oke, terima kasih Ibu Tabita untuk kesediaannya di Zoom sekitar hampir 2 jam itu ya Ibu ya, atau mungkin lebih. Terima kasih untuk presentasinya di siang hari ini dan kita berharap kita semua belajar banyak hal dari materi Ibu. Dan Ibu semoga sehat-sehat untuk kegiatan Persetia selanjutnya masih bisa bersedia untuk berbagi dengan kami. Oke, waktu selanjutnya saya serahkan ke Ibu Dirla. Silakan. Ya, terima kasih Ibu Tabita, Ibu Rahel, dan Bapak Ibu yang sudah betah, apalagi yang di timur sudah jam berapa ini? Jam 2:25.
Aduh, mohon maaf kalau makan siangnya harus di skip Bapak. Mungkin besok boleh ada snack-snack di meja ya, Bapak Ibu yang di Ambon, di Papua, di Fakfak ya. Jangan sampai sakit mah. Baik, Bapak Ibu, terima kasih banyak. Kita akan bertemu nanti jam 1, sesi yang tidak kalah menarik tentunya. Tadi Bu Tabita sudah bilang, untuk lebih menggali lagi kita perlu mendengar gereja udah bikin apa aja. Jadi nanti akan ada 4 perwakilan sinode dan PGI sendiri akan presentasi jam 1 tepat, dan saat ini kita akan beristirahat makan siang di tempat masing-masing.